Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Pertama, sama-sama kita memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya takzim penghormatan saya dan kita bersama kepada seluruh para guru-guru yang berada di sini, juga kepada tamu kita Pak Ketua Pegadaian Sumatera Utara dan juga dari Aceh yang berhadir di sini, dan kepada seluruh jamaah majelis ilmu pada malam ini yang berhadir di sini semuanya. Baiklah, kita malam ini berbicara, membahas sedikit yang menyangkut dengan persoalan akhlak dan kepribadian, di mana kita tahu bahwa bentuk akhlak yang diperjuangkan oleh Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, adalah hal yang terpenting dalam pembentukan kepribadian orang yang beriman dan orang Islam. Karena pertama kita tahu maksiat dan kemungkaran itu ada dua, ada zahir, ada batin. Semua perilaku zahir, kemungkaran dan dosa-dosa berangkat dari batin, dari hati. Juga kebaikan perilaku baik terjadi berangkat dari hati yang baik. Karena sumber kemungkaran zahir berangkat dari kemungkaran yang ada dalam batin. Malah dosa-dosa batin, dosa hati itu kadang lebih berbahaya ketimbang dosa zahir. Juga amalan batin, sehingga pada satu hari Rasulullah datang seorang sahabat bertanya, dia ingin mengetahui tentang amalan yang terbaik. Rasulullah bertanya, orang itu bertanya, sahabat bertanya, mana amalan yang terbaik? Rasulullah menjawab, la taghdab, kamu jangan marah. Mungkin dia tidak puas dengan jawaban Rasulullah. Bertanya lagi, saya mau tanya amalan yang terbaik. Tetap diulangi, la taghdab, jangan marah. Karena akhlak dan kepribadian itu adalah kemampuan seseorang dalam kontrol emosi dan selera. Baik emosi dalam bentuk kemarahan, dalam bentuk kebencian, baik emosi dalam bentuk cinta dan kasih sayang. Maka kenapa Rasulullah mengatakan amalan yang terbaik untuk kamu itu jangan marah? Tetapi kita tahu kepribadian yang baik bukan berarti tidak marah sama sekali. Sehingga Imam Asy-Syafi'i mengatakan orang yang dituntut untuk marah tidak bisa marah, itu keledai. Tapi orang yang marah pada tempat bukan tempatnya, itu syaitan. Tidak marah sama sekali tidak bagus. Marah pada bukan tempatnya juga tidak bagus. Maka para ulama merumuskan, mengumpulkan dari semua dalil-dalil, sehingga menghasilkan sebuah rumusan yang bisa kita amalkan.
Karena kalau langsung kita katakan jangan marah, tidak marah sama sekali, itu bisa salah. Marah pada bukan tempatnya juga salah. Marah pada tempatnya tidak sesuai ukurannya juga salah. Kayak orang makan obat, konsumsi obat, minum obat tidak sesuai dengan penyakitnya salah. Tidak minum obat yang sesuai penyakit juga salah. Minum obat saat sakit tidak sesuai dosis, itu juga salah. Maka yang paling ahli itu dalam setelan-setelan emosi dan perasaan, itu yang paling ahli nomor satu, tidak ada duanya, itu Rasulullah. Kalau kita sekurang-kurang paling mendekatilah, tergantung sampai di mana keahlian kontrol itu. Maka oleh karena itu, akhlak yang dibangun oleh Rasulullah sebenarnya berkaitan dengan itu. Kontrol emosi, kontrol selera, sesuai dengan rumusan-rumusan yang benar yang dirumuskan di dalam rumusan syariat. Sehingga semua itu berfungsi untuk kehidupan dunia, juga terkonek untuk kehidupan abadi di akhirat. Maka dosa terbesar yang paling berat yaitu kegagalan akhlak. Di akhirat nanti ditimbang dosa-dosa, dosa gagal akhlak itu terbesar. Inilah makna yang dikatakan oleh Rasulullah saat seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga, ibadahnya luar biasa. Hari-hari puasa, malam tidak tidur malam beribadah. Tapi dia selalu menyakiti tetangganya. Mulutnya membuat sikap perilakunya tidak membuat tidak aman, tidak nyaman tetangganya. Gimana orang itu? Dakhalan nar, masuk neraka." Artinya tidak terselamatkan dari neraka oleh amalan zahirnya siang malam, sementara dia punya akhlak yang buruk di dalam interaksi dengan antar sesama. Maka inilah ulama merumuskan semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhlak itu dengan nama tasawuf yang berkaitan dengan hati. Itu menjadi spesialis ulama tasawuf. Maka pada malam ini kita berbicara sedikit tentang bagaimana tentang salah satu sifat yang menyangkut dengan kepribadian, yaitu marah. Pertama, kalau berkata tentang marah, semua tahu karena kita semuanya punya sifat marah. Semua punya pengalaman marah. Kalau dijelaskan pun semakin tidak jelas. Lebih baik serah pada diri sendiri, semua sudah mengerti. Tidak perlu penjelasan kata-kata marah. Akhlak adalah kemampuan kontrol itu. Bagaimana memadamkan kemarahan? Bagaimana harus marah pada tempatnya sesuai dengan ukurannya? Itu butuh keilmuan, punya ilmu tentang itu, punya ilmu, punya konsep, sehingga kita mampu mengamalkan itu di dalam pembentukan kepribadian. Karena berangkat dari marah yang tidak bisa tertangani dengan baik oleh pelaku, oleh yang punya sifat marah itu, dia akan melahirkan, berakibat kepada kebencian dan dendam. Sementara Allah lewat Rasulullah melarang manusia menyimpan dendam, apalagi lebih dari 3 hari.
Ada dosa-dosa yang terampuni di malam Bara'ah nisfu Sya'ban, tetapi dikecualikan, tidak diampuni dosa-dosanya kalau hati masih menyimpan dendam. Dendam itu dari mana? Salah satunya sumber manusia benci dan dendam kepada yang lain akibat marah yang tidak terselesaikan, yang tidak bisa diselesaikan, sehingga menyimpan dengki, menyimpan hikdu. Hikdu itu benci atau dendam di hati. Banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia yang motifnya adalah benci dan dendam, sehingga dia menjadi pelaku kejahatan, pelaku maksiat, karena tidak bisa menangani dendam dan kebencian. Maka malam ini kita bicara tentang salah satu kemungkaran yang berkaitan dengan benci dan dendam, karena ini sifat kita umumnya manusia. Apabila kita masih merasa ada benci dan dendam dalam hati, sehingga kita menjadi orang yang tidak luas dengan orang lain, menjadi manusia yang berperilaku kaku di dalam berinteraksi antar sesama. Akhirnya timbul sebuah suasana saling tidak menyenangi. Dia tidak senang dengan orang lain juga tidak senang kepada kita. Maka oleh karena itu kita perlu tahu apa akibat-akibat benci dan dendam yang tersimpan dalam hati. Perilaku-perilaku dosa yang tidak baik akibat tidak bisa menyelesaikan kebencian yang lahir daripada sifat marah itu. Sementara Rasulullah mengatakan al-mu'min laisa bihaqur. Orang beriman itu bukan pendendam. Kalau benar-benar imannya berfungsi di hati, dia tidak pendendam. Kalau pendendam itu bukan orang beriman dalam arti yang sebenarnya. Bukan berarti kafir. Artinya bukan orang yang iman yang sempurna. Artinya statusnya beriman tapi imannya tidak berfungsi menyinari jiwanya. Maka oleh karena itu dendam itu yang perlu kita pengetahuan apa resiko dan akibat yang timbul dari benci yang tersimpan yang tidak bisa dibersihkan dari hati, dikikis dari hati. Al-Ghazali membahas wal hikdu yusmiru samaniyata umur. Apabila kita menyimpan sebuah kebencian dan dendam di hati, berakibat kepada 8 hal. Kan timbul perilaku buruk, 8 perilaku buruk yang membuat kita menjadi manusia yang rusak kepribadiannya, manusia yang tidak baik perilakunya. Apa itu? Yang pertama, al-hasad, menimbulkan dengki. Saat sudah benci, beranak dengki. Duanya bagaikan bersaudara, persaudaraan yang sangat kuat. Kalau kita bahas tentang dengki, betapa bahayanya bagi nasib kita kalau jadi pendengki. Al-hasadu ya'kulul hasana kama ta'kulun narul khatabah. Pendengki itu menghancurkan semua kebaikan, sebagaimana api membakar kayu kering.
Apa artinya hidup ini kalau kebaikan-kebaikan kita tidak berfungsi lagi, tidak bermanfaat? Resikonya dari mana? Dari dengki. Dengki itu dari mana? Dari rasa benci yang tersimpan di hati, dendam yang tersimpan di hati. Orang yang kita dendam akan timbul rasa dengki. Kita pasti senang dengan kejatuhannya, senang dengan kerugiannya, susah dengan keberuntungannya. Timbul dengki. Jadi bagaimana mengobati dengki? Obati dengki, salah satunya obatnya, salah satu, bukan semuanya, hilangkan virusnya. Virus itu yang menyebabkan dengki, yaitu benci dan dendam. Bagaimana supaya jangan benci? Marahnya jangan berlebihan. Marahnya harus sesuai dengan rumusan syariat, rumusan keilmuan. Itu dengki. Di saat kita jadi pendengki, senang dengan kerugian orang lain, senang dengan kejatuhan orang lain, senang dengan kehancuran orang lain, susah dengan keberuntungan orang lain, itu itulah sifat munafikin. Orang-orang munafik, kita jadi orang munafik. Hatinya menyimpan sesuatu yang tidak nampak di dalam lahirnya. Tapi Allah itu tahu. Itu akibat pertama. Yang kedua, antazida ala idmaril hasad fil batin, fatusmit bima asabahu minal bala. Lebih daripada menyimpan dengki. Pertama, dengki di hati. Kemudian kita menyimpan sehingga lahirkan perilaku yang buruk, yaitu tusmit alal bala. Tidak akan berkomentar, berperilaku di saat orang kita dengki kena bala, kita akan komentar dan menantang. Jadi manusia yang hamil tak tengok orang yang tidak senang kepada dia, sehingga kita selalu ingin menjauhinya. Dicari kita akan lari, didekati kita akan menjauh. Itu sebuah pribadi yang tidak bagus. Walaupun orang itu mau mendekati, memperbaiki diri, kita tetap menghindar. Sementara akhlak bukan begitu. Jangankan orang yang mendekati kita, yang menjauh kita harus didekati. Jangankan orang yang memutus silaturahmi dengan kita, hanya orang yang menyambung silaturahmi dengan kita, orang yang memutus pun kita sambung. Itu akhlak. Apa gampang? Manusia-manusia yang sanggup mendekat, bersikap baik, mulai dari hatinya dengan orang lain, itu manusia yang punya kepribadian yang luar biasa. Kalau nggak sanggup itu biasa, banyak. Tapi kalau sanggup itu jadi luar biasa. Sehingga kan ada hadis Rasulullah mengatakan, apa itu akhlak? Antasila man qata'aka, wa antarhama man ghadabaka, wa antu'tiya man manaka. Kau selalu memperkuat hubungan, menjalin hubungan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Dan kamu selalu memberi orang yang kikir tidak mau memberi kepadamu. Dan selalu bersikap menyayangi orang yang membencimu. Itu benar-benar manusia-manusia yang luar biasa, itu berakhlak. Siapa sanggup? Kalau tidak sanggup itu
memang hal biasa. Tapi kalau sudah sanggup, itu manusia yang sukses memperbaiki diri. Tak pegah mengai. Cipu buat. Itu yang ketiga. Yang keempat, empat, hana tertantang ni, hana terlawan ni, hana ternampakkan kebencian. Tapi kita berbasa-basi. Basa-basi. Basa-basi, lahir nampak bagus, lahir nampak senyum-senyum, tetapi sebenarnya kita menjadi orang yang tidak senang kepada dia dan memandang rendahnya di hati. Latih ambil tahu je. Berut haji palik je. Mana janji kebut urang latih tak kah? Luar dah haji. Luar nampak bagus-bagus. Ngomong bagus-bagus. Tapi kita jadi bersifat munafik. Lahir kita berbeza dengan apa yang tersimpan di hati. Itu tak bagus juga. Itu sekurang-kurangnya. Itu akibat dari itu. Sudah berapa? Sudah berapa? 4. Ini ilmu penting. Ini mandu penting untuk semuanya. Punya ibadat taman nasi haji, nyanyi ada jawab haji boleh. Tapi kontrol hati, membentuk kepribadian semuanya dan setiap waktu. Dosanya terjadi di setiap waktu, pahalanya juga bisa terjadi di setiap waktu. Oh, dah merenung ilmu sembahyang, yang wajib terima hotel tak kan? Tapi kontrol akhlak 24 jam. Maka ilmu itu harus diamalkan 24 jam ya. Yang itu yang keempat. Yang kelima, ini akibat dari ada kebencian. Anta takallama fihi bima la yahillu. Kita selalu berbicara tentang orang yang kita benci, membicarakan sesuatu yang tidak halal. Saya tak bahas orangnya nanti hari-hari belajar yang hanya bahas. Mengkizben daripada berdusta. Kita akan mengatakan yang dusta untuk menghancurkannya. Kita akan buat berita hoax untuk menghancurkan orang lain. Banyak dusta terjadi keluar dari lisan dan tulisan kita untuk menghancurkan. Kenapa? Kita menyimpan benci dan dendam kepada orang lain. Jadi pelaku hoax, pelaku riba, pelaku namimah. Apalagi sekarang didukung oleh teknologi komunikasi. Luar biasa dosa. Semuanya berangkat dari kegagalan moral, kegagalan akhlak. Buka rahasia orang, buka aib orang. Buat kisitrin, apa yang ditutupi kita membukanya. Apa keaiban-keaiban orang kita buka semuanya, kita bicarakan, dan banyak hal yang lain. Itu perilaku akibat daripada kebencian yang tidak terkontrol dan tertangani. Yang keenam, antuhakihi istiza'an bihi wa sakratan bihi. Selalu kita bercerita tentang orang itu dalam rangka menghinakan, dalam rangka mengejek, dalam rangka menjatuhkan. Buat cerita-cerita menjatuhkan orang lain. Kenapa? Ada kebencian di sana yang tidak terselesaikan. Yang keenam, yang ketujuh, malah melakukan kezaliman dengan fisik, membunuh, memukul dan sebagainya.
kezaliman fisik kita akan lakukan. Kita buat rugi dalam hartanya, dalam bentuk materi atau fisiknya. Itu akibat daripada dendam. Yang ke-8, kita tidak akan menunaikan hak-haknya dan kewajiban-kewajiban kita terhadapnya. Malah kalau ada utang, kita nggak mau bayar karena benci. Ada haknya silaturahmi, kita nggak menyambung, diundang nggak mau datang. Kenapa? Ada dendam yang tersimpan. Kalaupun salah, kita salah, nggak mau minta maaf. Kita melakukan kesalahan, nggak mau minta maaf, malah merencanakan kesalahan yang lain, kezaliman yang lain untuk kita lakukan. Jangankan menyesali kezaliman yang telah kita lakukan, ingin menambahkan yang lain lagi, karena dendam yang tidak terselesaikan. Artinya apa? Kita jadi manusia yang berperilaku buruk. Kenapa perilaku buruk? Ada dendam di hati, ada kebencian di hati. Kenapa terjadi benci? Karena marah yang tidak bisa terkontrol. Sumbernya dari sana. Maka manusia yang hebat itu adalah manusia yang mampu kontrol emosi, selalu sesuai dengan rumusan-rumusan syariat. Itulah akhlak. Manusia-manusia yang baik, itulah manusia-manusia yang mampu kontrol itu. Jangan berharap kita akan berperilaku baik tanpa memiliki hati yang baik. Kapan hati yang baik? Di saat kita mampu mengobati, menyelesaikan sifat-sifat buruk yang ada di hati. Itu sikap, itu akibat. Kemudian ini menjadi persoalan setiap pribadi. Di mana solusinya? Itu kan dia datang. Rasa benci itu tidak kita bisa buang seperti membalik telapak tangan. Bagaimana supaya itu jangan membuat kita menjadi manusia berperilaku buruk dan melakukan bermacam kemungkaran dan dosa-dosa. Ada 3 macam manusia. Di saat kita benci kepada seseorang, ini ada dibagi dalam 3 kategori manusia menghadapi itu. Dalam cara menghadapi, menangani rasa benci dan dendam. Ada manusia terbaik, ada manusia baik, ada manusia buruk. Kita terserah mau pilih yang mana. Ada manusia yang terbaik. Kalau di dalam pandangan agama dikatakan ini sudah tingkat siddiqi. Ada manusia baik. Dia tidak melakukan hal yang berdosa, menghindari dosa. Ada manusia buruk, tetap mengikuti perilaku-perilaku dosa. Bagaimana sikap terbaik, bagaimana sikap baik, dan bagaimana sikap yang buruk di dalam menangani dendam dan kebencian yang tersimpan di hati. Yang pertama, yang baik, yang benar dan baik, walaupun tidak lebih baik. Ayastawfa haqqahu alladhi yastahiquhu min ghairi ziyadatin aw nuqsanin.
Wahwal adlu. Yang baik kita bersikap adil. Bagaimana bersikap adil? Tetap hak dan kewajiban kita jaga. Hati menyimpan dendam, tapi tidak mengikuti dorongan-dorongan dendam untuk melakukan dosa-dosa. Kita tetap tidak menjatuhkannya, tidak membuka aibnya, tidak menyalah-nyalahkannya. Kebaikannya tetap kita akui. Karena sebenci apapun kita kepada seseorang, saat kita melihat keburukan-keburukannya, pasti ada kebaikannya. Jangan gelap mata. Kita jangan berpikir dendam dan benci itu terjadi daripada dua orang yang jauh hubungan kerabat. Malah dalam sebuah rumah tangga, suami istri punya benci dan dendam. Ada kekecewaan-kekecewaan seorang pasangan terhadap pasangannya. Boleh jadi istri yang dinafkahi suami, dia sangat benci pada suaminya, padahal dia makan dari sana. Boleh jadi seorang istri dibenci dendam oleh seorang suami, padahal dia yang melahirkan anaknya. Dan orang yang paling menyayangi anak. Adik kakak juga terjadi itu. Semua kehancuran terjadi akibat gagal kontrol emosi, gagal kontrol hati. Semua itu terjadi di mana-mana. Bagaimana caranya supaya itu jadi malapetaka dan jangan jadi dosa? Hak dan kewajiban dijaga. Artinya etika dalam hubungan antar sesama itu tetap terjaga. Bagaimana hak dan kewajiban dalam sebuah persahabatan? Kalau terjadi dendam dan benci itu dalam persahabatan, ada rumusan syariat tentang hak dan kewajiban dalam persahabatan. Jalankan tetap seperti itu. Jangan karena benci kita menghalalkan segala cara sehingga merusak nilai-nilai persahabatan. Ada di sana persaudaraan. Dalam syariat ada rumusan persaudaraan. Jaga hak dan kewajiban persaudaraan. Di sana ada hubungan suami istri. Di sana ada hak dan kewajiban. Jangan melakukan kezaliman walau hati dalam ada rasa benci. Jangan turuti itu. Jangan lakukan hal-hal yang buruk yang seperti kita bicarakan tadi. Yang paling utama itu 8 perkara itu. Sanggupkah berakhlak? Semua ada masalah. Tidak ada yang sempurna, tidak ada semuanya yang memuaskan. Pasti ada sisi buruk. Akankah kita berperilaku dosa karena itu? Akan masuk neraka karena itu? Gagal masuk syurga karena itu? Maka tetap adil. Selalu adil. Mana adil? Tetap bersikap sesuai dengan rumusan-rumusan etika dan syariat. Di dalam interaksi antar sesama. Kenapa para sahabat menjadi manusia yang kompak dan bersatu? Itu pencerminan karena kesuksesan akhlak yang dibangun oleh Rasulullah. Sebuah konflik, mulai konflik kecil dalam sebuah rumah tangga, dalam persaudaraan, dalam tetangga, persahabatan, semua itu pencerminan dari gagal akhlak. Di sana ada dengki, di sana ada emosi yang tidak terkontrol. Semuanya dari sana. Kenapa begitu? Kita tidak berhasil mulai kontrol hati. Di sana sebenarnya. Maka bagaimanapun tetap
adil, itu sudah baik. Yang betul tetap betul, yang salah tetap salah, walaupun itu orang yang bukan kita benci, orang yang kita benci, kita marah. Yang baik benar ke Aceh, munyo tak benci letak udale, munyo tak kasih salah pi benar, itu tak adil namanya, zalim itu. Manusia yang baik terlepas sebuah kebaikan, walaupun itu dari orang yang dia tidak senangi, itu tetap mengaku kebaikan. Dia tidak lupakan itu. Nyambat. Tanya baik dah fikir mana, baik dah fikir. Hana penting sikap adilnya. Tiba hana penting, menyogok hana adil bengih dia kan? Gak drop warna gak ji, kayaknya itu biar lebih bawah. Kita melakukan kebaikan kepada seseorang, tapi dia hanya mengingat kesalahan kita dan membenci kita. Bagaimana kira-kira? Memang saya ada salah pada kamu, kebaikan saya kenapa kau lupakan? Kebaikan saya jauh lebih banyak daripada keburukan yang kau lihat. Tapi kau lupakan kebaikan yang banyak, hanya ingin mengekspresikan sikap dari keburukan yang mengecewakan yang sedikit. Nak galak temenan menyogok ke dia. Sikap orang lain ke tanya yang buruk lagi nya, nak galak dia. Iga bagainya nanti dia. Hanya galak itu. Kalau kita menuntut orang lain bersikap baik, kenapa kita mulai dari diri kita itu lebih baik? Kenapa selalu kecewa pada orang lain? Kenapa tidak pernah kecewa terhadap diri sendiri yang tidak mampu menjadi baik kepada yang lain? Itu tingkat yang bagus. Yang pertama itu bersikap adil, hak dan kewajiban, rumusan-rumusan agama, sikap-sikap etika dalam agama tetap berjalan seperti biasa. Ada yang lebih baik lagi, itu sedikit-sedikit. Apa? Ayuhsina ilaihi bil afwi wasilah wadhalika. Di saat dia membenci, dia langsung melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang yang dibenci karena timbul rasa benci. Berbalik melakukan kebaikan. Pertama memaafkan, yang kedua melakukan kebaikan. Tidak mempermasalahkan. Hai naurung padaku sesuatu yang emosi dia, sakiti dia. Bunga lidah atau menzalimi, membuat kita tersakiti, terzalimi. Sakit kan? Sakit. Enaknya gimana? Membalas rasa sakit. Yang paling puas. Dia cacai. Ikut cacai. Kekap kau. Ku merusak. Ya kan? Enaknya memang begitu. Baiknya tidak begitu. Kalau ingin beruntung, ingin masuk syurga, takut neraka, jadi orang baik, malah berbalik, lakukan lawan dari dorongan nafsu itu. Dulu kita kurang memberi kepadanya, semakin dia kita benci, semakin kita beri lebih banyak lagi. Dulu kurang dekat, semakin kita benci, semakin kita dekati, semakin bersikap lebih harmonis lagi. Itu tingkatan siddiqin. Itu manusia hebat. Iban, terpilihnya benda. Tiga. Ya dipno tanya lagi akai tu. Kasih harus go tabu Melayu. Dia luar biasa manusia yang seperti itu. Ini biasa. Itu sampah-sampah. Ini benar-benar bagaikan mutiara, makhluk langka
Memang yang mahal, yang berharga itu barangnya langka. Yang paling buruk yang ketiga, yang ketiga itu pelaku dosa, dan itu hal yang lumrah dan mayoritas, menzaliminya yang tidak dengan sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Itu seperti 8 perkara tadi. Menganiaya dia, menzalimi dia, menyakiti dia, membuka aibnya, menjatuhkannya, menghalangi semua keinginan-keinginannya. Itu jadi manusia pribadi yang zalim. Tapi yang terbaik itu yang nomor 1. Semakin dia kita benci, semakin kita lakukan kebaikan. Semakin kita rasa sakit di hati, semakin kita bersenyum dan ketawa mendekatinya. Kenapa? Untuk melawan setan yang ada di hati dan melawan nafsu, dorongan nafsu yang membara. Itu mujahadah dalam rangka memperbaiki diri. Iwi syaitan kakun. Di saat syaitan memerintahkan menjatuhkan dia, kita memuji dia. Saat setan melarang berbuat baik kepadanya, kita akan berbuat baik kepadanya. Itu melawan nafsu, itu mujahadah namanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau itu kita lakukan karena Allah, melawan setan, melawan nafsu, ada keuntungan terbesar datang dari Allah. Allah akan memberi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hasim saya dan yang masuk dan boleh bantu dan majelis Kasabia ini. Nama saya kepada Antara dan hal yang sedikit saya tanyakan kepada saya. Al-adabu fawqal ilmi. Jadi ada itu terakhirnya bebas. Apakah sama ya makna ada dengan akhlak? Karena ada teman menyampaikan bahwa lebih tinggi akhlak itu makanya Rasulullah turunkan ke bukan ini tentang memperbaiki akhlak umatnya. Yang kedua saya tadi untuk derajat seorang hamba yang sedih itu sangat berat kita untuk mencapai kepada titik kemudian memaafkan orang ketika orang membicarakan di belakang itu manusiawi yang sering terjadi di dalam masyarakat, bahkan yang sudah kita sampaikan dengan juga salah seperti ayat disampaikan tadi. Bagaimana kita agar kita bisa tetap kita memaafkan dia walaupun dia menyampaikan di belakang kita yang tidak baik. Bagaimana agar hati kita ini sebagai hamba Allah bisa menjaga dan menguatkan kesabaran kita demikian. Mungkin dua hal saja yang bisa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Langsung. Adab dan akhlak. Kalau orang mengatakan lebih utama akhlak ketimbang adab, itu tergantung di dalam menafsirkannya. Pertama, tafsiran dasar akhlak yaitu menyangkut dengan kemampuan atau dengan kondisi hati yang bisa terhapus dari sifat-sifat yang buruk sehingga mengisi dengan sifat-sifat yang baik. Sampai 70 sifat baik terisi, menguras yang buruk, mengisi yang baik. Sifat baik menjadi sifat yang ada di hati. Sementara adab yaitu lebih cenderung kepada perilaku. Perilaku yang sesuai, yang berangkat dari hati. Yang paling utama itu, karena adab hati itu lebih luas. Bersifat mutlak dia. Sementara perilaku sangat tergantung kondisional, konteks. Tidak selalu bisa berperilaku benar sesuai dalam konteks dan kondisi. Selalu bisa berperilaku baik. Itu adab. Maka dua-duanya penting. Setiap manusia yang berakhlak pasti beradab. Tapi belum tentu yang punya adab itu punya akhlak, karena basa-basi. Lahirnya bagus, hatinya tidak bagus. Tapi kalau akhlak itu lahir batin bagus. Maka itu hal yang maksudnya berbeda. Tetapi dia tidak terpisah. Berbicara bagaimana memperbaikinya. Sulit, ya. Sangat sulit, ya. Tapi harus berpikir lagi, sangat mungkin. Karena yang penting mungkin. Tapi kalau kita ngomong itu hal yang sangat sulit dan kemudian bicara tidak mungkin, itu tidak ada harapan lagi. Tanya biasa bu yang gak-gaknya tagunji gro-gro. Itu bukan untuk ukuran kita, itu bukan untuk level kita, itu tingkat-tingkat kita nggak bisa yang hana cara li. Yang orang yang gak-gaknya menyolagi yang kita mikir yang kita nyo gitu. Karena orang yang berpikir semuanya itu mungkin. Kenapa nggak bisa? Bisa, insya Allah. Apalagi semuanya gampang kalau Allah takdirkan. Kita andalkan taufik dan hidayah Allah, tidak mengandalkan diri. Allah memerintahkan, sesuatu akan mudahkan. Kenapa sulit kalau bagi Allah? Cuma kita berusaha. Allah memudahkan. Itu bisa. Bagaimana cara supaya bisa? Lakukan terus. Mulai terus. Mulai dengan pertama langsung mulai, kemudian apa yang bisa. Yang bisa-bisa dulu. Kemudian tambah lagi yang belum bisa. Jadi lakukan apa yang bisa. Dan selalu mulai terus apa yang bisa. Jangan mengulur-ngulur waktu dan menunda-nunda. Ini setelah kita tahu. Kalau kita tidak langsung praktek, lakukan itu sampai lupa. Hilang ingatan, hilang selera, sebiasa lagi. Tapi kalau mau melakukan terus, baru tahu rupanya kita juga bisa. Semuanya memang wabillahi taufik wa hidayah. Semua taufik dan hidayah tetap dari Allah. Andalkan itu, mohon pada Allah, begitu. Hah? Apa? Orang yang berakhlak itu sedikit. Maksudnya
balas, tapi balas kebaikan. Allah baca, tapi kita balas kebaikan. Bagaimana menjadi balas kebaikan? Bagaimana menjadi orang seperti itu? Kita melakukan kebaikan orang yang melakukan keburukan terhadap kita. Bagaimana itu bisa? Pertama, semuanya itu harus ada motifnya, motivasinya khauf dan raja. Kita punya harapan yang kita targetkan dan punya ketakutan yang ingin kita jauhi, kita selamatkan diri. Kalau orientasi kita akhirat, kenapa tidak bisa? Banyak hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita, kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Orang cari dunia, cari jabatan. Gimana dia melakukan sesuatu yang sulit? Lihat saja seorang politisi yang ingin dapat kekuasaan. Dia bisa senyum di depan musuhnya. Dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Dia lawan hatinya demi mencapai target. Karena orientasinya duniawi. Apalagi kalau benar-benar orientasi kita akhirat. Bagaimana kita menyelamatkan diri dari neraka? Ya dengan itu. Bagaimana dapat syurga? Ya dengan itu. Kenapa tidak mau berkorban demi syurga? Tidak peduli dengan orang itu. Dia membenci kita, dia melakukan kezaliman terhadap kita, kita tidak peduli. Yang penting kita lewat. Ya kan? Ini sibuk peduli dengan orang. Saya selalu di tempat-tempat pernah saya begini, ini pengalaman pribadi saya. Saya selalu ngomong ini sebagai pengalaman. Saya dulu pernah ke Jakarta naik bus. Naik bus dulu. Udah tahun 80-an. Sopir itu dia tekan gas kencang. Dia lewati bus-bus mobil yang lain. Ada orang marah di sana, yang marah, yang mau geser ke parit karena dia tekan gas. Apa mereka itu? Ada yang ludahin, ada yang katakan monyet kamu, babi kamu. Saya dekat supirnya, dia tidak peduli. Orang itu babi-babi lah, monyet-monyet lah, yang penting aku lewat. Akhirnya orang 3 hari nyampe, dia 2 hari lebih sedikit. Coba kalau kita peduli dengan urus orang itu, kita berhentikan bus, kejar orang itu. Kenapa kau bilang babi ke saya? Kapan kita mencapai tujuan? Ya kan? Itu orang cerdas. Saya insyaAllah semangatnya. Begitu. Baik, kita silakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita mendahulu bahwa Acehnya dikenal dengan sahabat buku dikenal sekitar Indonesia ataupun diberi sampai ke luar. Tetapi kalau yang ada di Bangka selama ini pada wajah yang memang ada Bangkanya ada mengharapkan Bangka. Jadi pernah kecewa orang Aceh melihat orang Indonesia wajah raja Jerman tidak Indonesia langsung dikumpul di rupanya untuk Acehnya ada juga orang Indonesia dan ada pertanyaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya tak tepu bahwa pusat penyebaran Islam Mekah. Di situ lahirnya Rasulullah. Kemudian untuk kawasan Asia Tenggara, pusat penyebarannya dari Aceh. Maka dikatakan Serambi Mekah. Dulu dikenal, orang yang kenal tentang sejarah itu.
persoalan Raja Salman itu udah generasi keberapa? Jangankan Raja Salman orang Arab untuk kenal Aceh, orang Aceh sendiri tidak kenal Aceh. Ini generasi baru yang tidak tahu bagaimana Aceh masa lalu. Ya, apalagi generasi milenial kalau tidak diperkenalkan, ya kan? Saya sendiri merasa Aceh itu hebat setelah saya tinggal di Mekah. Saya tahu bagaimana harta orang Aceh, strategis yang luar biasa. Di Kementerian Uzara itu, dengan Auqaf, banyak sekali harta Aceh. Sekarang tahu kan, ada dibagi-bagi musim haji. Betul, rupanya orang Aceh dulu hebat. Sampai di sana dia infak untuk generasi akan datang untuk Aceh. Itu generasi sukses masa lalu. Bohornya orang seorang tanya yang tak terima atau orang zaman wakaf tak terima lagi tanya atau gobjoknya tajuk tetem no kubah lom ide ya yo kagejuk dia orang zaman kelong kubah lom lagi orang zaman kubah orang zaman tak gejak ublang ke kubah ide gejak lempuh ke kubah ide itu yang tak gobjok hendak kubah itu generasi lain lagi. Mereka generasi yang berhasil didakwahkan dan berhasil dipengaruhi oleh peradaban Islam. Mereka menjadi khairun nas, anfa'uhum linnas, manusia yang bermanfaat kepada yang lain. Karena orang Aceh benar-benar sesuai dengan yang direncanakan oleh Rasulullah, yang direncanakan oleh agama. Itu yang generasi direncanakan oleh tahu. Benar kira-kira. Baik, kita buka dari pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi ada beberapa pertanyaan yang pertama tentang perkembangan zaman. Jadi buku daya atau posisi gimana cara posisikan daya untuk untuk perkembangan zaman. Ya. Jadi buku yang harus kita lakukan sehingga dayanya kita lakukan dengan dana sama gimana pada polisinya gimana. Kemudian yang kedua ya bagaimana tentang daya terhadap ilmu umum atau sendiri. Jadi dalam kacamata Islam gimana. Kemudian yang ketiga lagi yang disebut dalam kitab orang Yahudi, musim kita tak amalkan seorang cermin, maka ilmu-ilmu akan kita mati. Dan yang namanya Allah sendiri langsung mengatakan yang gimana maksudnya. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi daya. Pertama, posisi daya tetap sebenarnya seperti posisi agama, karena daya lembaga pendidikan yang komit untuk mewarisi dan meneruskan ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah. Gimana posisi agama? Posisi agama adalah posisi kontrol. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Saat seorang sahabat bertanya cara bertani entah apa tentang persoalan dunianya, Rasulullah menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, dunyaka la tadurru akhirataka. Duniamu jangan sampai jadi malapetaka bagi akhiratmu. Kontrol duniamu. Silakan kamu lakukan kepentingan duniamu,
Silakan kamu kembangkan kepentingan duniamu, tetapi jaga jangan sampai jadi malapetaka bagi akhiratmu. Maka kehadiran agama untuk fungsi kontrol itu hal yang terpenting. Maka terbagi ada dunia halal, ada dunia haram. Jangan terjebak kepada dunia yang haram. Asal halal tidak apa-apa. Untuk menjaga itu, maka selalu dijaga 3 nilai dalam setiap aspek kehidupan. 3 nilai itu harus dijaga. Yaitu adil, ihsan, syafaqah ala din. Dengan rumusan itu akan terselamatkan semuanya. Maka oleh karena itu dayah itu harus berfungsi ke sana. Berfungsi dia ke sana. Bagaimana supaya berfungsi? Zaman itu selalu berubahnya, berkembang. Dia harus selalu bagaimana memfungsikan nilai-nilai itu di dalam setiap perkembangan dan perubahan. Bukan merubah diri, tapi fungsi kontrol itu berfungsi dalam setiap perubahan. Ini yang boleh dilakukan. Cobalah kita melihat dari generasi-generasi Islam. Pertama, generasi sahabat masa kenabian. Mereka sudah berhasil di masanya. Kemudian ada Khulafaur Rasyidin, banyak melakukan hal-hal yang baru untuk sesuai dengan masanya. Apalagi masa kekhalifahan Umar, Sayyidina Umar. Dalam tata kelola pemerintahan saat itu, banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Kemudian masa-masa setelah tabi'in, disitulah mulai timbul rumusan-rumusan ilmu fikih, tasawuf, tauhid. Kenapa fikih itu masalah ijtihadiyah? Karena banyak persoalan-persoalan baru yang butuh hukum supaya tetap berada dalam rumusan adil, ihsan, syafaqah ala din. Maka butuh rumusan. Karena persoalan hadisah, mereka sudah melakukan itu. Kemudian di masa-masa kesultanan, sehingga ulama merumuskan tentang etika kesultanan, sehingga Al-Mawardi melahirkan konsep yang semuanya sumber dari Islam, dari Al-Quran dan hadis. Konsep dalam kitab Ahkamus Sultaniyah, ada ulama lain mengarang kitab Nasihatul Muluk dan macam-macam untuk masa kesultanan. Mereka itu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh generasi sebelumnya. Kita sekarang berhadapan dengan era demokrasi, era teknologi. Semestinya kita juga harus punya rumusan yang terbahasakan kepada generasi demokrasi ini, juga generasi milenial, bagaimana mereka menghadapi itu. Maka inilah Sayyidina Ali mengatakan, alimu auladakum li zamanihim la li zamanikum. Ajari anakmu untuk zaman mereka, bukan untuk zamanmu. Fa innahum khuliqu li zamanihim la li zamanikum. Karena mereka diciptakan untuk zaman mereka, bukan diciptakan untuk zamanmu. Itu harus ada rumusan untuk menjaga nilai-nilai adil, ihsan, syafaqah ala din. Jangan sampai agama rusak, manusia zalim, dan tidak lagi mau jadi pelaku kebaikan-kebaikan. Maka dalam hal itu, dalam Islam ada tujuan inti, ada wasail. Sehingga dalam tasawuf sendiri dirumuskan ada kulliyat 16. Inti dari kehidupan ini untuk sukses abadi, yaitu sukses akidah, sukses akhlak.
Tetapi untuk sukses itu, pencapaian itu, kita manusia ini banyak kebutuhan-kebutuhan. Kita butuh sehat, kita butuh makan, kita butuh fasilitas. Banyak hal butuh. Sehingga butuh, untuk kebutuhan itu butuh ilmu. Kebutuhan yang menyangkut ekonomi, butuh ilmu ekonomi. Untuk kemaslahatan itu, kita butuh sehat, butuh ilmu kesehatan sebagai wasail. Maka dia masuk di dalam fardu kifayah sesuai dengan standar kebutuhan. Kalau standar kebutuhan tidak tercapai, semua menjadi dosa. Jadi tidak ada dikotomi ini ilmu umum, ini ilmu agama. Tidak ada. Yang ada ilmu fardu'in, fardu kifayah. Fardu'in general, ya, tidak boleh tidak, itu semua pribadi yang diwajibkan. Ada fardu kifayah untuk sesuai kebutuhan umum. Tidak boleh orang Islam, kehidupan orang Islam terpuruk. Kalau terpuruk kehidupannya, tidak tertib kehidupannya, akan tidak tertib agamanya. Maka dia perlu ilmu fardu kifayah. Jadi tidak ada ini ilmu umum ni tidak benar, bukan. Dia masuk dalam kategori fardu kifayah, malah kalau ditinggalkan itu jadi berdosa. Macam jenazah anda yang memandikan. Kalau sudah ada yang memandikan, sudah mencapai kebutuhan, yang lain tidak berdosa, yang berbuat berpahala. Begitu kira-kira. Tidak ada gap, tidak ada kesebelasan dia. Sekarang kita yang sendiri buat kesebelasan itu. Biasa kan, itu sifat manusia. Jangankan kesebelasan ilmu, kesebelasan alma mater aja jadi kesebelasan. Padahal ilmunya sama. Itu masalah sifat manusia. Begitu kira-kira. Maksud dengan kita beramal, kita bertambah ilmu. Yang kedua, kita beramal bertambah ilmu. Itu ada dua hal. Pertama, ilmu yang menyangkut dengan ilmu duniawi. Kita beramal akan tambah ilmu, karena pengalaman itu tambah ilmu. Di saat kita punya ilmu, amalkan. Amalan yang kita amalkan jadi pengalaman. Pengalaman itu tambah ilmu dong. Orang ahli teori ekonomi dengan orang berekonomi beda ilmunya. Ada ilmu pada pelaku, yang tidak ada ilmu pada ahli teori. Ya kan? Ilmu untuk akhirat juga begitu. Ada ilmu yang ditambah karena kita beramal. Itu ilmu lewat ilham. Saat kita mengamalkan, Allah tambah ilmu lain. Nah, ilmu itu yang namanya ilham. Karena jalur ilmu yang diberi oleh Allah ada lewat idrak, yaitu belajar. Ta'allum. Ada ilmu lewat ilham. Ada ilmu yang paling tinggi lewat nubuah. Itu dah luar biasa. Ilmu yang diberikan pada Nabi lewat jalurnya namanya nubuah. Akhir daripada ilmu ilham pada aulia itu baru awal nubuah. Tingkat tinggi ilmu yang diberikan lewat ilham yang paling tinggi, kalau untuk nubuah itu baru awal. Tingkat tinggi yang hasil pencapaian belajar, artinya dengan analisa akal, dengan mempergunakan akal, itu awal dari ilham. Begitulah kira-kira. Jadi kalau amalkan ilmu ini, dapat ilmu yang lain. Maka banyak para ulama-ulama dulu, kalau kita lihat karya-karyanya, dia kalau untuk belajar kita tidak mungkin kalau kita analisa. Al-Ghazali umurnya tidak sampai 60-an tahun, itulah kira-kira 60-an tahun, tetapi karyanya sudah ditulis. Dia harus mulai lahir harus menulis satu halaman dari lahir. Padahal dia tidak pernah menulis dari lahirnya. Seluruh karya tulisannya dikumpulkan, kalau dihitung per harinya satu halaman. Dari lahir harus isi karangan satu halaman. Masa ada mengarang di saat lahir? Tidak kan? Kan akhirnya setelah dewasa baru mulai beliau mengarang setelah alim. Dia bisa mengeluarkan karangan. Kita membaca tidak habis, dia menulis. Membaca yang dia tulis kita tidak habis-habis. Bukan cuma ilmu yang ada di pesantren,
ilmu pemikiran, ilmu baca filsafat dan sebagainya. Banyak ilmu-ilmu pemikiran Ghazali yang banyak sekali yang tidak terbacakan oleh kita. Nah, itu contohnya. Dan beliau mengatakan tentang itu, ilmu didapati secara ilham. Nah, begitu kira-kira. Baik, kita teruskan untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Abdu dan guru-guru kamu dan para jamaah. Tuan dan yang itu dalam kehidupan sehari-hari kita tetangga membuat maksiat, kita tapi tidak yang kuasa untuk mencegah. Kita bicara maka dia sama kita, lalu selemah-lemahnya kita benci dia. Jadi bagaimana benci ini akhirnya muncul tadi marah kepada tetangga. Bagaimana solusinya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selemah-lemahnya benci sehingga kita muncul marah. Jadi kan akhlak kita tidak boleh marah itu pada tetangga. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang harus kita tahu, akhlak itu bukan tidak marah sama sekali, tapi marahlah pada yang diperintahkan marah, jangan marah pada yang dilarang marah. Ada dilarang wajib, ada dilarang sunnah, dilarang haram, ada larangan dalam tingkatan haram, ada larangan dalam tingkatan makruh. Ada yang diperintahkan dalam tingkatan wajib, ada yang diperintahkan dalam tingkatan sunnah. Nah, ini ada rumusannya. Maka butuh ilmu dia. Tidak marah pada tempatnya marah itu dosa. Marah yang berlebihan kadang juga berdosa. Yang benar dia pertengahan, sesuai dengan ukurannya. Ada orang maksiat, kita tidak benci kepada maksiat yang dia lakukan. Nah, itu kita berdosa. Rela dengan maksiat, setuju dengan maksiat, itu menjadi dosa bagi kita. Karena kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang terendah. Karena yang paling rendah tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar adhaful iman, benci dengan hati. Fa biqalbi, hati mengingkari itu, tidak setuju. Itu mananya hati. Marah kan di hati. Dalam mengekspresi marah itu harus sesuai rumusan syariat. Misalnya kalau kita marah, langsung kita caci-caci dia. Caci itu perilaku yang lahir manifestasi dari hati yang marah kan. Dalam perilaku itu harus sesuai rumusan syariat. Itu kan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Belajar dulu tentang rumusan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana sikap kita di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan zahir kita. Yang syar'i. Kalau dia tidak tahu, kasih tahu dulu. Kalau dia jahil, tidak punya ilmu, ajari dia. Kalau sudah tahu, sudah ajari, masih tetap juga, ya lakukan tekanan. Lakukan nasihat, motivasi. Tau'id, dia bilang. Nasihati dia, motivasi dia, beri semangat untuk dia meninggalkan yang buruk itu. Jangan dengan marah-marah.
Kalau sudah dinasihati dan sudah, tapi tetap buat sedikit tekanan, ya, itu tidak tauhid lagi. Buat tekanan, takhwif, dan tekanan-tekanan pressure. Kalau dengan itu tidak bisa, baru main dengan kekuatan fisik. Fabiyadi. Itu siapa yang ingat, jangan sampai kalau kita melakukan nahi mungkar, dia akan melakukan kemungkaran baru. Itu jangan. Pertama, dia lakukan kemungkaran. Di saat kita lakukan boleh lagi tatam go ipoh go wate tatam ji ipoh amai ipoh tirot tu ipoh deo. Ita lawan. Itu jangan. Lihat dulu ada pertimbangan-pertimbangan. Maka setiap kita hidup dalam ruang publik, salah satu ilmu yang wajib yang kita tahu karena hidup di dalam ruang publik itu ilmu tentang rumusan amar ma'ruf nahi mungkar, supaya jangan sampai dosa orang lain menjadi dosa kita. Kalau tidak mau berdosa dengan dosa orang lain, harus hidup menyendiri. Maka di dalam Islam kan diajarkan bagaimana etika hidup di ruang publik. Etika berteman, etika bersaudara, etika berumah tangga, etika kerabat. Itu ada semuanya rumusan itu. Yang sayang kan umat Islam tidak diajarkan lagi itu. Tidak tahu Islam bagaimana hidup, artinya menjadikan agama itu sebagai kehidupan. Kalau tanpa rumusan itu, maka belajarlah tentang rumusan amar ma'ruf nahi mungkar bagi kita yang hidup dalam ruang publik. Itu wajib itu, jangan sampai kita berdosa oleh sebab dosa orang lain. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada para penanya saya yang telah bersama dalam majelis malam ini. Karena hidup dia itu dengan musyawarah, dan juga terima kasih yang disini juga pada ayah anda yang malam ini telah menyampaikan banyak kepada kita, terutama berkaitan dengan perkara asal berkaitan dengan perkara hati yang mudah-mudahan dapat menjadi satu pencerahan kita bersama dalam malam ini. Dan juga kita ucapkan terima kasih lagi kepada kepala pemberian syariah dari Sumatera Barat Aceh, Bapak Haji Firmadi Selandi yang telah bersama kita, dan beliau juga adalah mengembangkan kegiatan untuk terselenggaranya acara sapi kita. Dan juga diinformasikan bahwa insyaallah di bulan depan kita akan bertemu di tanggal 23 Desember, dan mulai tahun 2023 kita akan kembali jadi roda sapi pada awal bulan yang insyaallah akan dimulai pada 6 Januari tahun 2023. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para pendengar sekalian yang ada di rumah yang mungkin tidak dapat berada malam ini, dan juga kepada hadirin dan hadirat yang telah di sini, dan juga sekali lagi kepada kita bersama Dr. Haji Muhammad Yusuf Abdullah dan juga Ketua Kepala Wilayah Aceh, dan rekan-rekan untuk menulis dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana faddud ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina badan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa fahma wal hikma bis salihin. Allahumma khrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyin lana bil akhlaqil hasanat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-iman
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وخليفة في أولادنا وخليفة في أموالنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك أن تنور قلوبنا بنور العلم والفهم وأن تنور قلوبنا بنور معرفتك وأن تشرح صدورنا تيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافينا من جميع الأهوال والآفات وأن تلطف بنا بقضائك وأن تغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشائخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum.